Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, semangat. Kembali lagi di channel Tegi Story, simak informasi berikut. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Baik, kembali lagi di channel Tegi Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website portal mojokerto.com. Informasinya yaitu, resmi tenaga honorer 2024 diangkat jadi P3K. Tapi wajib penuhi 5 kriteria ini mulai dari pengalaman kerja. Simak informasinya baik-baik. Portal Mojokerto, tahun 2024 menjadi tahun yang sangat dinanti-nantikan oleh para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Harapan mereka untuk mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akhirnya mulai tampak nyata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mengumumkan bahwa pada tahun ini tenaga honorer yang memenuhi kriteria akan diangkat menjadi P3K. Formalitas tes CASN 2024. Untuk mencapai status P3K, tenaga honorer harus terlebih dahulu melewati seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Namun, Menpan RB menegaskan bahwa tes ini hanya formalitas bagi mereka yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Setelah lolos dalam seleksi ini, mereka akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP yang menjadi bukti sah pengangkatan mereka sebagai P3K. Prioritas pengangkatan THK2 dan non-ASN terdaftar di BKN. Dalam proses pengangkatan ini, Menpan RB memprioritaskan 2 kategori tenaga honorer, yaitu tenaga harian kerja THK2 dan non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Saat ini jumlah tenaga honorer yang terdata di BKN mencapai sekitar 1,7 juta orang. Mereka semua memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, syarat-syarat pengangkatan sebagai P3K ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Yang pertama, penggunaan dana dari APBN atau APBD. Honor atau gaji selama ini harus dibayar langsung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, bukan melalui pengadaan barang dan jasa individu atau pihak ketiga. Diangkat oleh pimpinan unit kerja. Pengangkatan sebagai tenaga honorer harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja terkait. Nah, kriteria seleksi CASN sesuai regulasi B-1511-M.SM.01.00/2022. Nah, selain syarat utama tersebut, ada 6 kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh calon P3K. Yang pertama, berstatus THK2 dan non-ASN di BKN. Tenaga honorer harus terdaftar sebagai THK2 atau non-ASN yang valid di BKN. Yang kedua, pembayaran menggunakan APBN atau APBD. Nah, honor atau gaji diterima langsung dari APBN atau APBD. Yang ketiga, diangkat oleh pimpinan unit kerja atau pengangkatan sebagai tenaga honorer dilakukan oleh pimpinan unit kerja. 4, pengalaman kerja minimum. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2021. 5, rentang usia pada 31 Desember 2021. Usia calon P3K minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Yang keenam, tidak sedang memiliki kasus hukum, tidak sedang dalam proses hukum, atau memiliki catatan hukum yang tidak mendukung. Penjelasan mengenai kriteria ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada tenaga honorer mengenai persiapan yang harus dilakukan. Mereka diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik agar bisa memenuhi semua kriteria dan sukses dalam seleksi CASN 2024. Dengan persiapan yang matang, peluang untuk diangkat menjadi P3K semakin besar. Pengangkatan menjadi P3K membawa banyak manfaat bagi tenaga honorer. Status ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan kepastian karir.
Sebagai P3K, mereka akan mendapatkan hak-hak yang setara dengan aparatur sipil negara atau ASN lainnya, termasuk jaminan sosial dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri. Meski begitu, proses pengangkatan ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan transparan dan adil. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan dalam proses seleksi. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang layak mendapatkan pengangkatan sebagai P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun 2024 adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme mereka. Proses seleksi CSN 2024 menjadi pintu gerbang bagi tenaga honorer untuk meraih status P3K. Dengan memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan, serta persiapan matang, harapan mereka untuk mendapatkan pengangkatan ini semakin dekat dengan kenyataan. Pengangkatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi tenaga honorer, tetapi juga bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, mudah-mudahan semua tenaga honorer atau yang nanti ikut seleksi ASN bisa dinyatakan lulus dan diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.